Boleh nanya? Mana yang lebih Anda andalkan? Usaha atau doa? Ayo tolong jawab jujur. Mana yang lebih diutamakan? Usaha atau doa? Yang ada yang jawab usaha sambil doa. Ya. Wong pilihannya A atau B, kok jawabannya A dan B, kan pasti salah jawabannya. Selama ini loh dalam kehidupan ini, contoh, boleh ngasih contoh? Ya, pengen beli rumah harga 500 juta. Yang pertama kali terpikirkan apa? Usaha, cari uang, atau doa? Pinter, jujur, langsung mikir gimana caranya biar bisa beli rumah. Betul? Ya, jual motor, jual ini, utang sana, ya utang sini, produksi ditingkatkan, pemasaran diaktifkan, ya biar kemudian menghasilkan uang lebih banyak dari sebelumnya. Betul begitu? Jadi ketika pengen sesuatu, nomor satu apa tadi? Usaha. Haji. Hadirin, boleh nanya lagi? Kalau besok Anda harus bayar uang 100 juta, kalau nggak bayar rumah disita, apa yang Anda andalkan? Dan kebetulan Anda nggak punya uang, mikir apa dulu? Cari uang dulu kan? Mikirnya cari uang, betul? Kalau nggak dapat uang, minjem nggak ada karena semua belum dibayar. Jual barang udah habis, nggak ada yang bisa dijual. Bingung atau nggak bingung? Bingung. Nah kalau udah bingung terus ngapain? Haji. Jadi doa itu kalau sudah mentok terus doa. Jadi kalau belum mentok, berusaha. Muncul kalimat begini, jangan sekedar berdoa, betul? Tapi kamu juga harus berusaha. Ojo donga, kon. Ono usaha pasar, sawah, ayo usaha, ojo donga kon. Ada kan orang ngomong begitu? Banyak. Kita dialog dulu, nanti saya akan menceritakan sesuatu. Misal malam ini Anda punya uang 100 juta. Misal aja, misal. Kurang banyak ya? Ya, misal yang lebih gede, punya uang 1 miliar malam ini. Kurang besar. 1 triliun. Malam ini punya uang 1 triliun. Besok harus bayar biaya SPP yang nunggak 5 tahun sebesar 100 juta. Bingung atau santai? Tenang atau bingung? Kenapa? Punya uang 1 triliun. 1 triliun. Besok istri harus operasi melahirkan. Kalau enggak dioperasi bahaya bagi istri dan janin yang dikandungnya. Biaya operasi karena sangat berat 50 juta. Tenang atau bingung? Punya 1 triliun. Tenang atau bingung? Dan kebetulan nggak punya BPJS. Tapi punya 1 triliun. Besok mau nikah. Mau nikah. Datang tagihan catering, tagihan gedung, tagihan. Punya uang 1 triliun. Tenang dah untuk bereskan ini. Oke. Sekarang saya balik. Besok harus bayar operasi 50 juta. Besok harus bayar SPP anak nunggak 5 tahun 100 juta. Besok harus bayar tagihan akan pernikahan sebesar 100 juta. Hari ini nggak punya uang 1 rupiah pun. Tenang atau bingung? Nah, mari kita tarik kesimpulan bersama-sama. Jadi yang buat Anda tenang apa? Yang buat Anda gelisah apa? Gak punya uang gelisah, punya uang tenang. Pertanyaan selanjutnya, boleh?
Ini pertanyaan yang paling ajib. Hari ini nggak punya uang, ya? Atau hari ini punya uang? Saya mau nanya, Anda punya Allah nggak? Kita punya Allah nggak? Hebat mana Allah dengan uang 1 triliun? Hebat mana Allah dengan uang 1 triliun? Mana yang lebih Anda yakini, uang 1 triliun atau Allah? Jadi kalau Anda nggak punya uang 1 triliun, Anda punya Allah, Anda nyaman atau nggak nyaman? Besok harus bayar utang 100 juta, nggak punya uang, kira-kira tenang atau bingung? Ini matematika dasar, 1 tambah 1 sama dengan 2. Lawang punya Allah, bingung. Punya uang, tenang. Nah ini kira-kira orang yang beriman atau bagaimana ini? Beruang. Tapi bukan beriman, beruang gitu ya. Nah ini loh tipisnya iman yang luar biasa tipis. Ada iman, tapi tipisnya luar biasa. Nah ini yang harus kita rubah. Makanya saya tadi nanya, mana yang Anda pikirkan, doa atau usaha? Dan jawaban saya ceramah kemanapun, 99,999% semua orang menjawab mengandalkan usahanya dulu. Usahanya dulu. Apakah Al-Quran pernah mengajarkan berusahalah? Andalkan usahamu. Apakah mengajarkan seperti itu? Memang kita usaha harus. Namanya hidup di dunia, harus usaha. Tapi apakah suruh ngandalin usaha? Enggak. Pasti manusia ngeyel, doa dan usaha. Memang doa dan usaha yang diandalkan yang mana? Itu pertanyaannya. Yang diandalkan yang mana? Kenyataannya manusia mengandalkan usaha. Buktinya, pagi usaha, siang usaha, sore usaha, malam usaha. Hasilnya apa? Capek atau enggak capek? Dapatnya banyak atau dikit? Mayoritas orang dapatnya dikit, betul atau betul? Belum lagi kesuntukan masalah yang datang seiring dengan kita jalan berusaha menggapai rezeki. Jalan menggapai rezeki, usaha pagi, siang, sore, malam, kadang berbenturan sama pasangan hidup, betul? Kadang bermasalah dengan anak, betul? Kadang muncul permasalahan dengan teman, betul? Terus hasilnya banyak atau dikit? Kasihan. Habib Abdurrahman jual jamu, iya kan? Usaha. Tapi beliau mengandalkan usahanya enggak? Enggak, buktinya ditinggal-tinggal kok. Seringkali orang ke rumahnya itu mau beli jamu, dikasih hadiah jamu kok. Betul ya Bib ya? Dikasih hadiah aja jamu. Tapi saya mau nanya, hidupnya tenang atau enggak tenang? Kelihatannya loh, penampakannya dulu yang penting. Tenang atau enggak tenang? Tenang. Jubahnya cakep atau enggak cakep? Jam tangannya coba lihat, besar atau kecil? Bisa umroh atau enggak bisa umroh? Naiknya motor atau mobil? Pesawat kalau umroh. Hadir majelis Riyadhul Jannah naik motor atau mobil? Naiknya motor terkadang, mobil terkadang, betul? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Enggak perkara punya mobil atau enggak punya mobil, naiknya apa? Banyak orang menawarkan, Beb, ikut bareng sama saya, Beb, naik mobil saya, Beb, mampir rumah saya, Beb. Usahanya apa? Jamu. Jual jamu. Dan jenengan pagi, siang, sore, malam mau umroh nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena beliau yang diandalkan bukan usaha, yang diandalkan yang penting Rasulullah ridho simpun juro. Toko ditinggal nih, yang jaga nggak tahu tuh genah atau nggak genah nggak paham.
Kalau misal buka gitu ya, saya kan nggak tahu buka atau enggak. Ada yang jaga atau nggak tahu. Gak ada penelitian khusus nih, pembukuan bagaimana pengeluaran, pemasukan, enggak, illahi ta'ala. Secara ilmu ekonomi usahanya tidak teratur. Ada sales-sales jamu Habib Abdurrahman di Majelis Silatul Jannah yang jamaahnya begini besar, beliau buka outlet di sana, jamu Habib Abdurrahman. Ada? Ada enggak? Ada, Bu. Tidak ada. Yang saya rindukan tuh permen jahenya. Sampai sekarang belum dapat lagi. Saya cari keliling permen jahe model begitu belum dapat. Ini kalau dia jualan di sini, masya Allah itu. Permen jahe. Ini permennya asem itu katanya ya. Jadi coba lihat, ini contoh. Saya ambil contoh yang terdekat. Contoh yang terdekat. Yang terdekat. Oh, contoh yang lain. Coba lihat kehidupan para kiai, para habaib. Hidupnya apa? Usaha atau doa? Doa. Usaha nggak diandalkan. Memang pergi ke pasar. Siapa bilang nggak ke pasar? Memang pergi. Jual sarung. Berapa sarung yang dijual? Dapatnya berapa? Tapi aneh ini. Umroh, haji. Keliling kota yang lain. Mau keluar malah nggak bisa. Ini para kiai, para habaib, para ulama ini usahanya apa? Habib Novo jual buku harga 50.000 dijual 1.000. Masuk akal. Harga 50.000 silahkan dibeli berapapun terserah. Yang nggak punya duit silahkan ambil terserah. Berani jenengan jual beli model begini? Karena saya mengandalkan apa? Bukan usaha, ya usaha. Tapi yang diandalkan apa? Doa. Dengan kan nggak paham. Kalau saya minta Al-Fatihah, niat saya banyak. Al-Fatihah segini banyak orang, masa nggak kabul? Masa nggak kabul? Doa yang diandalkan. Hasilnya Allah kasih kemudahan, dan kemudahan alhamdulillah tahadutsan binikmah harus disebutkan, disyukuri. Dikasih Allah kemudahan dan kemudahan dan kemudahan dan kemudahan. Kenapa? Doa. Sekarang saya mau kasih satu ilmu ini, insya Allah pulang dari sini nggak ada yang bingung lagi. Ya, terutama yang ngomong ini, terutama kalau jenengan masih bingung ya nggak masalah, yang penting saya bijak. Ya, kan terutama yang ngomong dulu baru orang lain. Ini kita yakin nggak sama Allah? Yakin nggak sama Allah? Yakin nggak sama Allah? Yakin. Allah kira-kira baik atau maha baik? Sayang atau maha sayang? Suka memberi atau maha suka memberi? Kaya atau maha kaya? Allah maha mengayakan atau tidak maha mengayakan? Allah karunianya banyak atau sedikit? Yang di langit, yang di bumi punya siapa? Terus Anda pengen punya mobil, nggak punya duit, usaha jual jamu. Bisa enggak? Jamu gendong. Beliau punya kios. Ini jual jamu gendong. Jamu. Misal. Atau saya jual buku, cetak cuma dikit. Iya. Bukunya mas, bukunya mas. Mas, bukunya. Pengen beli mobil harga 500 juta. Bisa enggak? Sekarang aja bilang bisa. Tadi bilang angel, Beb. Tutulan jamu gendong buku keliling kampung kok. Arep tuku mobil rego 500 juta. Mimpi. Itu yang diucapkan manusia, mimpi. Betul kan ya? Mimpi. Nah, seringkali kita itu punya pengen, mandek pengennya. Gara-gara apa? Mikirkan usaha. Pengen beli rumah. Nah, jangan dulu gaji belum cukup. Pengen berangkat umroh. Kapan bisanya? Penghasilan gak jelas. Ini pengennya sendiri udah dibantai oleh pikirannya sendiri. Betul. Terus yang harus bagaimana?
Kita pakai ilmunya kucing. Sengaja saya praktekkan seperti ini biar paham. Saya hampir tidak pernah lihat kucing gagal minta. Betul enggak? Kucing rumahan itu sopan. Kucing rumahan itu tidak akan mencuri makanan majikannya. Benar kan? Kucing rumahan. Kucing rumahan itu nunggu makanan dari majikannya. Betul. Nah, Anda termasuk kucing rumahan bukan? Kita ini kucing rumahan, artinya manusia yang dirumahkan oleh Allah di muka bumi. Manusia yang dirumahkan oleh Allah di muka bumi. Tapi kita disuruh sopan sama Allah. Ini banyak nih tanaman, ini banyak macam-macam. Banyak macam-macam lengkap semuanya ada. Di atas meja ada gerai, ada tenggiri. Ya, lengkap semuanya ada. Kucing ini nggak langsung naik ke atas meja. Nunggu tuannya. Begitu tuannya makan, kucingnya ngapain? Deketin, ya kan? Tuannya paham nggak maksudnya? Apa? Give me something. Tolong beri saya sesuatu. Lapar juga ini. Enak tuh rasanya. Kita mungkin lagi jengkel. Kucing minta terus. Mulai terusik gitu. Gak didengar, naik ke atas. Pergi enggak kucingnya? Kucingnya pergi. Balik enggak? Balik. Akhirnya di atas, di sekitar meja yang lagi duduk ngapain? Ambil sedikit ya. Minta tambah. Betul kan? Gubut lagi. Akhirnya apa? Jengkel kita, ambil. Nyoh. Kebanyakan gak habis kan? Dimakan dikit, pergi dia. Betul? Begitu kucing. Nah, kalau Allah udah nyuruh kita jadi kucing kok, kitanya nggak mau. Kata orang Arab, tamalluk bil. Kalau ngerayu itu seperti kucing merayu. Nah, kita kalau minta sama Allah tuh Allah suka dirayu. Ilhah, mulih, yang ujuk-ujuk sungguh-sungguh gak berhenti minta, itu yang diperintahkan sama Allah Ta'ala. Mestinya kita mintanya gak mandek, mintanya gak mandek. Nah, yang jadi masalah ud'uni astajib lakum gak dipraktekkan, gak diamalkan. Mintalah aku kabulkan, mintalah aku jawab. Allah punya 99 nama, pakai itu kata Allah Ta'ala. Dia bilang, ya Razzaq, please help me. Lo ngomong, gak mau ngomong kok. Siapa yang salah? Udah disuruh ngomong, meow. Bilang, ya Allah, mobil ya Allah, kalau butuhnya mobil. Tapi jangan cuman sekali. Beb, saya udah minta, gak kabul loh. Kapan mintanya? Habis sholat subuh. Lah habis sholat duhur? Enggak. Habis sholat asar? Enggak. Kucing itu kalau belum dikasih gak berhenti minta. Lah kita ini baru minta sebentar aja, udah mandel. Memang harus betul. Kalau salah jangan disampaikan. Paham enggak? Apa yang dipahami? Kucing minta, ud'uni astajib lakum. Ya udahlah, tinggal minta. Makanya Allah berpesan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa. Nabi Musa loh. Bukan Anda, bukan saya. Nabi Musa kalimullah alaihi salam. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, kalau butuh apapun minta sama saya. Dan Allah ambil pemisahan benda yang sangat rendah. Benda yang remeh, Sampai yang remeh Allah katakan, kalau tali sandalmu putus, minta sama saya. Minta tali sandal itu kan remeh. Kadang kita mengatakan, wong urusannya kecil kok, Beb. Urusan kecil atau besar, kamu itu nggak bisa. Makanya minta sama Allah. Saya itu nggak mampu, Beb. Saya nggak bisa beli rumah, Beb. Saya nggak mampu, Beb. Kiai, saya nggak bisa beli rumah, Kiai. Saya nggak mampu. Justru karena Allah itu maha mengerti dirimu itu nggak mampu.
Makanya kamu disuruh minta sama zat yang maha mampu. Makanya Allah udah menyiapkan dirinya, aku yang mampu jalu ojo kemakan awakmu. Gaya ridho, saya mau ridho, tapi judul. Sebenarnya bukan ridho, gaya zuhud. Orang yang zuhud itu nggak berarti minta. Nabi Sulaiman alaihissalam aja mintanya nggak nanggung. Rabbi habli mulkan, minta nih. Ya Allah, beri aku kerajaan yang orang lain gak boleh punya. Kerajaan seperti kerajaanku setelah ini. Minta, padahal Nabi Sulaiman sudah raja. Putra Nabi Daud alaihissalam, udah raja. Pengikutnya udah banyak, masih rakus minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita gak punya apa-apa kok gak mau minta. Ayo, betul. Yang ada apa? Nih, saya ditanya, Habib, punya masalah enggak? Saya nanya, kenapa kamu nanya begitu? Wajahnya kok seperti wajah orang enggak punya masalah seperti Habib Dahman gitu. Ya kan? Seperti wajah orang enggak punya masalah. Majelis bisa ketemu Fatihah, barokah gitu. Ya kan santai, tanas, razi, rahat, soft talk, bercanda, bergurau, bisa jalan-jalan kemana-mana. Biasanya orang punya masalah itu kan cuma duduk di rumah diem tapi perenung, domblong, lamun. Udah kayak orang, ya gitu tuh, tahu kan? Ya, jenengan kan pernah begitu. Pernah atau sering? Ya, domblong, lamun, wajah nggak enak, lihat nggak nyaman, orang yang lihat jadi nggak senang, suntuk hatinya juga katut. Lihat pemandangan seperti itu jadi katut. Betul? Saya ditanya begitu, saya bilang, nah, kalau kepala saya ini bebannya ditaruh ke kepala kamu, mungkin ucul kepala kamu. Yang ngomong murid saya, Habib, ini kalau beban Habib saya pegang di kepala saya, Habib, kepala saya ucul kepalanya. Maka Habib bisa gini, nah, saya nggak mau jadi orang bodoh, ngapain saya belajar kalau bodoh terus? Nah, maksudnya Allah itu yang ngasih beban, nggak pernah naruh di punggung kita, nggak pernah. Allah tuh nggak pernah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak pernah ngasih beban kepada hambanya yang melebihi kemampuannya. Artinya apa? Nggak pernah beban itu memberatkan punggung, karena beban tidak untuk dipikul. Makanya beban itu nggak pernah saya pikul. Terus ya tak jarno ayo beban, bodoh saya pikul-pikul. Nah kita ini kan bodohnya luar biasa. Beban ini dipikul ngalor, dipikul ngidul, dipikul ngulon, ya kan? Akhirnya apa? Kesana ngeluh, kesini ngeluh, ke majelis ngeluh, ketemu orang ngeluh, sambat. Jadi hidupnya cuman sambat. Nah, ini beban ini jangan dibawa, taruhan. Jangan ikut campur, itu urusannya Allah. Allah yang naruh, Allah yang ngasih, Allah yang menyelesaikan, yakinlah. Dan terus caranya bagaimana? Nah, ya tugasmu sama Allah ya jalan. Punya buju bukan untuk dibentak-bentak, sayang-sayang. Ya betul. Punya anak jangan guyon. Lah ada makanan yo nikmati. Lah ada makanan kok nggak disyukuri, makan sambil mikir beban. Ini nggak syukur sama makanan yang dikasih sama Allah. Berapa banyak orang yang nggak bisa makan, kamu bisa makan kok masih mikir beban, nggak syukur itu. Makanya Rasul bersabda afdhalud doa alhamdulillah, doa yang terbaik itu alhamdulillah. Syukuri tiap nikmat, alhamdulillah. Nah, kalau kita alhamdulillah terus kan nggak sempat mikir yang nggak enak loh. Taruh aja, taruh. Nah nanti selesai, yang nyelesain Allah, yang naruh Allah, yang ngambil siapa? Allah. Nah kalau Allah yang naruh, kita cawe-cawe kata Allah urusono. Kalau udah begitu, yang mumet lama-lama apa? Jeglek, kongslet. Imannya bisa kok ya kalau stroke cuman penyakit. Banyak orang yang soleh akhir umurnya kena stroke, bukan ukuran karena pikiran banyak, bukan karena penyakit. Allah untuk mengangkat
derajatnya, tapi stres, jeglek imannya. Ini yang bahaya. Kocak, kopla, imannya kopla. Faktor azim ini bahayanya luar biasa. Lah terus caranya gimana Ustaz? Ya Habib, caranya bagaimana? Gampang kok ya. Kalau saya ngutip semboyannya Gus Dur gitu aja kok repot. Ada masalah, orang lain juga punya kok. Saya punya utang di saya lebih banyak. Tapi saya dipecat dari pekerjaan itu, pengangguran lebih banyak sebelum kamu. Sebelum kamu pengangguran lebih banyak. Tapi saya ini sakit di ICU itu. Banyak orang sakit yang lebih parah dari kamu. Nah terus gimana caranya? Gampang. Gampang bagaimana? Ya udah, jangan lihat yang nggak enak. Sudah tahu nggak enak kok dilihat. Lihat yang enak. Enak, pulang ke rumah ada beban hutang, ada beban dimusuhin orang, ada beban dipecat dari perusahaan, pulang ke rumah punya istri, ngobrol sama istrinya, bebannya jangan dibawa. Jangan justru ngomong sama istri mana, aku cek mumet, coba jangan ngomong. Betul. Saya itu beban banyak ini, jangan dibawa, taruh di mana? Titipno sama Allah. Ya Allah, la haula wala quwata illa bik. Ya hamba nggak mudeng ya Allah, terserah engkau nyelesainya bagaimana, tolong selesaikan, please. Saya percaya sama kamu ya Allah, saya iman sama kamu, saya yakin sama kamu pasti beres. Udah, tugas saya ketemu anak mau guyon sama anak, ketemu istri mau guyon sama istri, istri juga begitu. Lihat suaminya pulang pengangguran, hutang banyak, jangan moreng-moreng. Biar adil. Ya biar adil, masa dia tadi suami terus itu kan ya. Jangan moreng-moreng. Itu urusan suami nganggur, urusannya itu Allah yang ngatur, gak usah bingung. Ajak suaminya, Mas, ya, sini Mas, pijetin. Ya, habis ini sholat hajat berjamaah ya Mas ya. Hajatnya apa? Aku pengen punya mobil Mas. Tapi kan aku nggak punya duit. Sama Mas, tapi kan kita punya Allah. Yuk kita sholat bareng ya Mas ya, sama anak kita. Yuk Mas. Masya Allah, ayo matiku puju kayak gitu. Gak rapi meneh wes awakmu tok gitu. Lah istrinya Masya Allah solihah, ini ndak suami umat, suami puyeng, pulang ke rumah pengen tenang, sampai di rumah piye dipecat awakmu, makan itu ana kerjaan dijogo, aja ngono, saiki mangan apa sesuk ki bojomu. Ada ndak yang model begitu? Ini yang saya katakan koplak ini nih, sesuk arep mangan apa, ini kan bahaya keliwat begini. Besok mau makan apa? Ini loh, kok ngenteni sesuk bari ki awak mangan apa ki gak ero. Kamu punya duit 1 miliar, emangnya bisa yakin nanti bisa makan? Ada. Saya kasih contoh sederhana Bu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha punya budak namanya Barirah radhiyallahu taala anha. Ba'dal asar ada yang ngetok pintu rumahnya Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah. Tak. Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang bukain budaknya. Ada apa? Saya perempuan yang udah sekian lama nggak makan, minta sesuatu. Masa paceklik, banyak orang nggak punya sesuatu, minta sesuatu untuk makan. Barirah ini ngerti kalau Sayyidatuna Aisyah lagi puasa, dan tidak ada makanan apapun kecuali cuman segenggam gandum yang nanti kalau diolah jadi rotinya kecil, cuman segenggam dikit. Maka saat itulah Barirah mengatakan nggak ada. Sayyidatuna Aisyah nanya, siapa? Ada orang minta, kasihkan segenggam gandumnya, itu ke orang tersebut. Ya, nah nanti kamu bukanya pakai apa?
Budaknya nanya, kamu nanti bukanya pakai apa? Bukonya pakai apa? Dijawab, Allah akan ganti yang lebih baik. Nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Ini perempuan ya begini ini perempuan. Ini istri. Ini wanita. Sehari nggak makan, maghrib nanti nggak ada yang bisa dimakan karena sesuatu yang buat bikin roti dikit disedekahkan untuk pengemis. Ini istri Nabi Muhammad SAW. Ini Baitun Nubuwah, ini loh rumahnya Nabi. Jenengan kok sambatnya macam-macam. Itu loh perempuan-perempuan yang ada di sini tuh sambat deh. Canda-canda bu masuk ke hati. Tapi memang niatnya menyindir hati. Sambat itu. Ini lihat nih, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kok maghrib, buka, gak ada apa-apa. Minum air. Dalam sebuah riwayat Barirah itu nyeletuk bercanda gitu ya, ngeledek. Nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Sayyidatuna Aisyah yo mesem berarti ya. Mesem. Ya subhanallah, Barirah masuk ke dalam, ada yang ketok itu, tok. Dibuka oleh Sayyidatuna Aisyah. Siapa? Tetangga yang gak pernah ngasih apa-apa. Datang bawa kambing. Ini buat kamu. Makasih. Sayyidatuna Aisyah manggil Barirah sini ya. Ini loh lebih baik dari gandum yang segenggam tadi. Makan ini. Sembelih buat makan. Kita itu ya dikasih Allah macam-macam tapi nggak pernah syukur, nggak pernah syukur dan takut nggak punya sesuatu, takut nggak punya sesuatu. Kenapa? Karena nggak punya Allah. Mohon maaf, zikirnya banyak, ngajinya banyak, sholawatnya banyak, nggak nancep ke hati. Allah hampir gak ada di hatinya. Hampir. Na'udzubillah min. Ya. Ngeri atau gak ngeri? Ya Allah, cuman dipermainkan sama dunia, kocar kacir. Takut besok bagaimana, nanti bagaimana, lusa bagaimana. Nanti harga diri saya bagaimana, nanti kedudukan saya bagaimana, nanti apa katanya orang. Selama itu hak, selama itu halal, selama itu baik, selama itu benar, gak usah mikir kata orang. Kok belum semua? Hah? Jadi bilang jangan mikir. Ya ini kalau dipikir-pikir nanti mauludnya selesai jam berapa? Ya saya kan harus pagi sampai di Solo. Nah sudah jam 11 tepat. Saya mau nanya, emangnya saya kelihatan seperti orang mikir? Enggak kan? Nggak mikir. Saya itu tadi berhenti istirahat sebentar. Itu Syekh telepon berkali-kali. Ini udah waktunya berangkat. Ojo percaya Syekh, ojo percaya. Provokator itu. Ojo percaya. Sudah mau ma'al qiyam Allah. Ben. Tenang aja. Ya. Tenang. Berangkat. Subhanallah. Satgas tadi pengawalnya Masya Allah. Naik motornya kurang banter. Naik motor cuma kecepatan 90 km per jam. Terlampau pelan. Satgasnya RC itu naiknya buruk. Jangan motor. Bercanda. Udah banter itu saya anggap kurang banter. Subhanallah. Sampai di sini baru mahalul qiyam. Nggak usah kakek dipikir. Saya nggak termasuk orang yang banyak mikir-mikir. Nggak seperti jenengan. Dipikir. Duduknya biasa di sop pertama di masjid, digeser sama imam tidak di sop ketiga, mikir. Biasanya jadi bendahara, dijadikan satgas, mikir. Di masjid tuh loh, mikir. Bapaknya nikah lagi, bapaknya biar seneng toh. Bapak masa nggak boleh seneng? Ya, tugas anak itu nurut aja sama orang tua. Nikah halal atau gak halal?
Halal. Kalau kamu nggak ridho sama orang tuamu nikah lagi, Allah nggak ridho sama kamu, hati-hati. Terus setuju. Saya nggak ngajari bapak-bapak nikah lagi, ngawur itu. Giliran ibu-ibu janda-janda protes, saya beb. Janda-janda mau nikah biarin toh, kesian toh, masa janda nggak boleh nikah? Loh nanti bagaimana nasib saya? Ayah kamu di surga ya sama bidadari, banyak, nggak usah bingung. Paham? Jadi Anda gimana mau nikah lagi? Ini nanti terima kasih sama saya, anak-anaknya sudah saya didik. Artinya kalau sesuatu itu untuk Allah dan Rasulnya, nggak usah terlampau pikir nanti apa katanya bibi, apa katanya paman, apa katanya teman-teman saya, apa katanya, jawab saja. Mereka berkata apapun, orang tua saya melakukan yang halal, selesai. Ting dung. Apanya? Orang ngomong ting dung, jenengan yang mikir kan? Saya ngomong ting dung dikira mau berakhir. Memang betul. Udah, saya cuma mau nyampaikan dua hal tadi. Dua hal. Ingat-ingat ya. Yang pertama, kita jangan sombong dan mengaku sudah ahli di zikir. Tapi kita aja orang untuk kumpul zikir di sini. Karena bilang apa? Kita akan zikir bersama Kanjeng Nabi SAW. Kita akan zikir bersama Habib Ali Al-Habsyi. Lu kok bisa? Ya jelas ini karyanya. Disebut, dibacakan. Emangnya ruhnya nggak datang apa? Ya kalau ada yang rokok batal. Makanya Satgas tolong diingatkan yang rokok usir dari majelis. Ya suruh pindah ke rumah, maksudnya begitu loh ya. Taruh dalam rumah, jangan di area majelis. Satgas anti rokok harus dibuat di RC. Ya, yang repot Satgasnya merokok. Betul ya Beb ya? Habib Rahman nggak ngerokok, makanya saya berani ngomong. Yes. Pasti saya didukung. Kampanye anti rokok itu sekarang direstui internasional. Di Singapura yang mau rokok bayar, nanti buat di situ area merokok boleh, buat khusus di RJ, buatkan kotak yang mau ngerokok suruh masuk situ semua, bayar. Di majelis sudah seminggu sekali yang besar seperti ini, sabar. Datang Habib Ali akan datang insya Allah. Nah, kalau datang, emangnya nggak bawa komo? Ya semua ikut ya. Bapaknya ya ikut, istrinya ya ikut. Ya, teman-temannya ikut, murid-muridnya ikut. Mau sama makam diajak kabel. Mau kemana? RC. Dah, ambil yang titik aja yang di bawah, kalau saya di atas ya. Ini gema sholawat Maulid Simtud Duror ini Maulid Habib Al-Habsyi dan muridnya Habib Al-Habsyi di Indonesia, di antaranya Habib Abu Bakar Gresik. Emangnya beliau nggak hadir? Tahu kitab gurunya dibaca, emangnya nggak nyetrum? Kenapa Gus Rohim selalu mengajak ziarah Habib Bakar? Betul. Memang betul. Yang ngerti ini silsilah ilmu, ada guru-gurunya. Terakhir, saya minta doa. Terakhir, tadi kan praktek. Doanya gampang saja. Apa yang jadi pengen saya dunia akhirat kabul. Nah, dan jenengan terserah punya pengen apa enggak, saya nggak tahu. Kalau saya orangnya seneng minta apa yang jadi pengen saya dunia akhirat kabul, ma'asahalah wal jamalah wal ridha wal afiyah. Khususnya semoga pulang dari sini sampai Solo lancar, aman, selamat, berkah waktunya, sehat wal afiat, dan selanjutnya perjalanan kemanapun lancar, sehat wal afiat, dimudahkan semua urusan saya dan urusan jenengan semuanya, khususnya urusan Habib Rahman Turafik dan seluruh pengurus Riyadhul Jannah dan Jamaah Riyadhul Jannah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakat Habibana Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi Al-Hadiniyah wa ala ma nawaitum wa ala ma nawaitum Allahumma ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berdoalah, itu yang utama. Usaha jalankan tanpa dipikir dan tanpa diutamakan. Semoga barokah manfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.